Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara memulai channel YouTube dari nol. Video ini cocok buat yang baru mau mulai konten di YouTube, yang masih ragu-ragu atau bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Tonton sampai habis karena di video ini kamu akan dapat semuanya yang kamu butuhkan untuk konten di YouTube. Sebelum kamu benar-benar mulai ke dunia YouTube, hal pertama yang harus kamu miliki bukanlah kamera yang canggih, kamera yang mahal, studio mewah, melainkan adalah mindset yang kuat. Tanpa mindset yang benar, semua alat canggih yang kamu punya itu percuma. Banyak orang yang belum memulai konten di YouTube karena merasa dirinya belum siap. Takut nggak ada yang nonton, takut videonya jelek, takut ditertawakan. Semua ketakutan itu sangat manusiawi. Tapi kalau kamu terus dikuasai oleh rasa takut, maka kamu nggak akan pernah mulai. Ingat, semua channel besar itu dulunya mulai dari nol. Mereka juga pernah merasa canggung di depan kamera, bingung mau ngomong apa, atau malu sama hasil editingnya. Tapi yang membedakan mereka dari yang gagal adalah mereka tetap jalan. Mereka mulai dari apa yang mereka punya, lalu terus belajar dan berkembang dari sana. Jadi kamu nggak perlu tunggu semuanya sempurna dulu. Jangan iri lihat channel orang lain yang udah ratusan ribu subscriber. Fokus saja pada channelmu sendiri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Minggu ini harus lebih produktif dari minggu lalu. Bandingkan kamu dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Setelah kamu punya mindset yang benar, sekarang waktunya kamu menentukan niche dan tujuan channel kamu. Ini dua hal yang sangat penting karena ini akan menjadi fondasi untuk semua konten yang kamu buat ke depannya. Niche adalah topik atau bidang khusus yang akan kamu bahas secara konsisten. Kenapa penting? Karena algoritma YouTube dan juga penonton suka dengan channel yang punya identitas yang jelas. Kalau kamu hari ini upload video tutorial, besok cerita horor, lusa masak-masak, penonton nggak tahu kamu sebenarnya fokusnya di mana. Akibatnya mereka bingung dan akhirnya nggak subscribe. Pilihlah niche yang sesuai dengan minat dan pengetahuan kamu. Kalau kamu suka berbagi tips belajar, masuk ke edukasi. Kalau kamu suka review gadget, ambil teknologi. Kalau kamu suka cerita-cerita, bisa masuk ke storytelling. Yang penting kamu menikmati proses pembuatan kontennya. Tujuan channel juga perlu jelas. Apakah kamu ingin berbagi ilmu, mencari penghasilan, membangun komunitas, atau hanya untuk dokumentasi pribadi? Tujuan ini akan membantu menentukan arah, strategi, dan gaya penyampaianmu. Channel yang tumbuh cepat biasanya punya niche yang tajam dan tujuan yang jelas. Jadi, sebelum kamu bikin video, tanyakan dulu ke diri sendiri. Aku mau bantu siapa, dengan konten seperti apa, dan untuk apa? Banyak calon YouTuber merasa harus punya kamera DSLR, mic mahal, dan lighting studio sebelum mulai. Padahal, kenyataannya kamu bisa mulai hanya dengan HP di tanganmu sekarang. Hampir semua smartphone saat ini sudah bisa merekam dengan resolusi HD. Bahkan ada YouTuber yang ratusan ribu subscriber masih ngonten pakai HP biasa. Yang paling penting dalam video adalah suara yang jelas. Orang masih bisa toleransi dengan video yang agak buram, tapi kalau suara nggak jelas atau terlalu banyak noise, mereka langsung pergi. Pencahayaan juga penting, tapi kamu nggak perlu beli ring light dulu. Cukup cari tempat dekat dengan jendela saat siang hari, dan kamu sudah dapat cahaya alami yang bagus. Posisikan kamera sejajar dengan mata kamu. Kalau nggak punya tripod, pakai tumpukan buku. Yang penting HP kamu yang untuk merekam stabil. Cari tempat yang tenang untuk rekaman agar hasil audionya bersih. Ini semua mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya sangat besar untuk kualitas video kamu. Setelah semua alat siap, yang selanjutnya kamu butuhkan adalah persiapan konten yang matang. Ini adalah bagian yang penting yang banyak diabaikan pemula. Banyak yang langsung ambil kamera, rekam tanpa tahu apa yang mau disampaikan. Akibatnya, videonya jadi muter-muter, nggak fokus, dan bikin penonton bingung. Konten yang baik selalu dimulai dari perencanaan yang jelas. Mulailah dengan menentukan apa pesan utama video kamu. Apa masalah yang mau kamu bahas, apa solusi yang kamu tawarkan, lalu susun alurnya secara runtut. Biasanya, struktur video yang efektif terdiri dari 3 bagian. Pembukaan yang menarik perhatian, isi utama yang memberi manfaat, dan penutup yang mengajak penonton untuk melakukan sesuatu, seperti subscribe, komentar, like, atau tonton video lainnya. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, rekaman video pertama kamu. Ini adalah momen penting karena video pertama akan jadi pengalaman awal kamu belajar tampil di depan kamera, menyampaikan ide, dan mengatasi rasa canggung. Tapi jangan terlalu khawatir, semua orang pernah grogi di awal, dan itu normal.
Sebelum kamu mulai merekam, pastikan ruangan cukup terang. Gunakan cahaya alami atau ring light jika ada. Letakkan kamera sejajar dengan mata kamu, usahakan posisi kamera stabil. Kalau kamu nggak punya tripod, letakkan HP kamu di atas tumpukan buku, duduk tegak, tarik napas dalam-dalam, dan mulai dengan senyum. Bicara dengan perlahan dan jelas. Bayangkan kamu sedang ngobrol dengan teman. Jangan baca skrip terlalu kaku, karena penonton lebih suka dengan gaya bicara yang santai dan natural. Kalau kamu salah ngomong, jangan panik. Langsung ulang bagian itu. Kamu bisa potong nanti bagian yang salah saat proses editing. Cobalah rekam beberapa versi dari bagian awal video. Ini akan memberi kamu pilihan saat proses edit nanti. Dan jangan khawatir kalau hasilnya belum sempurna. Yang penting adalah kamu sudah mulai dan sudah punya bahan untuk diedit. Setiap video yang kamu buat akan membuat kamu semakin nyaman di depan kamera. Sekarang video sudah direkam, kita masuk ke proses editing. Editing itu bukan sekedar memotong video dan menambahkan efek, tapi tentang bagaimana kamu menyusun cerita agar nyaman ditonton. Editing bisa kamu lakukan di HP atau laptop. Untuk pemula, saya sarankan aplikasi seperti CapCut atau VN. Langkah pertama dalam editing adalah potong bagian yang salah atau terlalu panjang. Jangan biarkan video yang kamu diam terlalu lama atau berpikir keras muncul di video final. Selanjutnya, tambahkan teks untuk menegaskan poin penting. Tambahkan musik latar yang lembut, tapi jangan sampai menutupi suara kamu. Perhatikan volume musik agar tetap nyaman. Kalau perlu, tambahkan transisi sederhana antar segmen agar video terasa lebih profesional. Gunakan tepat untuk menjaga tempo video tetap dinamis. Jangan terlalu lambat agar penonton tidak bosan. Editing juga memberi kamu kesempatan memperbaiki gaya penyampaian kamu. Kamu bisa belajar dari ekspresi, intonasi, dan gerak tubuhmu sendiri. Semakin sering kamu edit, semakin kamu tahu apa yang perlu diperbaiki di video berikutnya. Video sudah selesai diedit, sekarang waktunya upload. Tapi jangan buru-buru, karena tahap upload juga punya peran penting agar videomu bisa ditemukan orang. Pertama, siapkan judul yang menarik dan mengandung kata kunci. Misalnya, kalau videomu tentang tips belajar, jangan beri judul video tips, tapi tulis 5 cara belajar efektif untuk lulus ujian. Thumbnail juga harus dibuat semenarik mungkin. Gunakan gambar yang jelas, ekspresi wajah yang kuat, dan teks besar yang mudah dibaca. Kamu bisa edit thumbnail pakai Canva atau aplikasi edit lainnya. Thumbnail adalah hal pertama yang dilihat orang, jadi buat mereka ingin klik di video kamu. Di deskripsi, tulis ringkasan isi video dan masukkan kata kunci yang relevan. Jangan lupa tambahkan link media sosial dan ajakan untuk subscribe. Di bagian tag, tambahkan 10-15 kata kunci yang relevan dengan isi video kamu. Gunakan fitur subtitle otomatis agar video kamu bisa dijangkau lebih luas. Setelah itu, upload dengan pengaturan yang benar, seperti pilih kategori, tambahkan playlist ada, dan pilih thumbnail secara manual. Jangan hanya fokus pada isi video, tapi juga kemasannya agar bisa bersaing di beranda YouTube. Kalau kamu sudah upload satu video, jangan berhenti di situ. Kesuksesan channel YouTube itu bukan datang dari satu video viral, tapi dari konsistensi kamu upload konten. Banyak orang berhenti setelah 2 atau 3 video karena tidak langsung viral. Padahal, kunci dari perkembangan adalah frekuensi dan keteraturan. Mulailah dengan jadwal yang realistis, misalnya satu video seminggu. Jangan terlalu ambisius dulu. Yang penting kamu bisa konsisten, bukan sekedar semangat di awal lalu hilang. Buat kalender konten untuk merencanakan topik-topik ke depan. Kalau bisa, buat stok 2-3 video ke depan agar kamu nggak stres saat tiba waktunya upload. Konsisten bukan hanya soal jadwal, tapi juga gaya visual, tone bicara, dan kualitas isi. Semakin sering kamu upload, algoritma YouTube akan mulai mengenali pola kamu dan merekomendasikan video kamu ke banyak orang. Penonton pun akan mulai percaya bahwa kamu adalah kreator yang serius dan bisa diandalkan. Tetapkan target pribadi, misalnya 10 video pertama tanpa peduli view. Fokus ke latihan, bukan hasil. Channel kamu nggak akan langsung besar, tapi dengan konsistensi, channel kecil pun bisa tumbuh pelan-pelan. Ketika video kamu mulai ditonton orang, akan ada komentar masuk, dan inilah saatnya kamu membangun koneksi dengan audiens. Interaksi adalah fondasi dari komunitas. Jangan biarkan kolom komentar kosong atau diabaikan. Setiap komentar harus dihargai karena mereka meluangkan waktu untuk menyapa kamu. Balas komentar dengan tulus, ucapkan terima kasih. Kalau ada kritik, respon dengan bijak.
Ini akan menunjukkan bahwa kamu peduli. Kamu juga bisa bertanya balik ke penonton, seperti menurut kamu topik apa yang harus saya bahas selanjutnya? Atau ada pengalaman serupa? Cerita dong di komentar. Ini akan mendorong diskusi yang lebih dalam. Selain di komentar, manfaatkan juga fitur komunitas di YouTube. Buat polling, bagikan update atau teaser konten berikutnya. Ajak penonton jadi bagian dari proses kreatif kamu. Jadi, ketika mereka merasa dilibatkan, mereka akan jadi penonton setia. Ingat, YouTube bukan satu arah. Ini adalah platform dua arah. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dan loyalitas. Komunitas kecil tapi aktif jauh lebih berharga daripada banyak viewers tapi fasih. Setelah kamu upload beberapa video, saatnya kamu belajar dari hasilnya. Tapi hati-hati, jangan terlalu terpaku pada angka. Views, like, dan subscribe itu penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang bisa kamu pelajari dari data tersebut. Masuk ke YouTube Studio, buka analitik, lalu apakah penonton langsung keluar di awal, apakah thumbnail kamu cukup menarik. Dari situ, kamu bisa tahu bagian mana yang perlu kamu tingkatkan. Kalau penonton selalu keluar di menit pertama, mungkin pembuka video kamu kurang kuat. Jangan merasa gagal kalau view masih sedikit. Bahkan YouTuber besar sekalipun punya video yang sepi. Jadi, jadikan semua data sebagai bahan evaluasi, jangan terjebak membandingkan dengan channel lain. Bandingkan dirimu dengan versi kamu minggu lalu. Apakah editing kamu lebih rapi? Apakah penyampaianmu lebih jelas? Dan yang paling penting, tetap semangat. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena mereka berharap hasil instan. Tapi kenyataannya, YouTube itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kerja keras, dan terus belajar. Percayalah, setiap video yang kamu buat itu investasi untuk masa depan channel kamu. Itu tadi panduan lengkap dan rinci tentang cara memulai channel YouTube dari nol. Kalau kamu nonton sampai sini, artinya kamu serius ingin jadi kreator. Teruslah belajar, jangan mudah menyerah, dan jangan takut salah. Channel besar pun pernah jadi channel kecil, jadi ayo mulai dari sekarang. Kalau video ini bermanfaat, bantu juga channel ini berkembang dengan klik like, tulis komentar, dan share ke teman kamu yang butuh. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.